Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari menjelang siang kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'al ulama'il 'amilin wal awliya'i was syuhada'i was salihin. Wabil khusus muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabit taqsiri, ini yang ketiga, termasuk penyebab kegagalan dalam mencari ilmu, aidon juga. Jadi ini juga termasuk salah satu penyebab kegagalan dalam mencari ilmu, yaitu ayyaghfila, melalaikan atau meninggalkan thalib itu anit ta'allumi, dari belajar, fisyghari, di masa masih anak-anak atau masih kecil. Tsumma yashtaghilu, kemudian thalib itu sibuk, bihi, dengan ilmu, fil kibari, di masa tua. Fayastahyi, kemudian thalib atau thalibul ilmi, pelajar itu malu, ayyab tadi'a, memulai, thalib itu, bima, dengan sesuatu, ayyab tadi'a, yang memulai, as-saghiru, anak kecil atau bocah. Wa yastankifu, dan thalib itu atau pelajar itu malu, ayyusawihi, disamakan atau menyamai terhadap thalib, al-hadasu, anak muda atau bocah yang masih ABG, al-ghorizi, al-ghaziru, yang apa? Al-ghaziru itu al-jahil al-maghrur, yang masih bodoh. Lalu fayabda'u, kemudian thalib itu memulai, bi awakhiril ulumi, dengan akhir-akhirnya ilmu, wa atrafiha, dan puncaknya ulum. Jadi salah satu penyebab kegagalan dalam mencari ilmu adalah seorang pelajar itu melalaikan atau meninggalkan belajar
atau dengan kata lain tidak belajar pada masa kecil, lalu kemudian baru punya kesadaran setelah dewasa atau setelah tua, lalu dia sibuk mencari ilmu, akan tetapi dia merasa malu kalau memulai pelajaran itu seperti yang telah dipelajari oleh anak-anak kecil, dan dia malu sekelas atau sama kelasnya dengan anak-anak kecil, anak-anak muda yang masih belum punya pengetahuan gitu ya. Sehingga dia memulai belajarnya itu pada pelajaran-pelajaran akhir atau pada ilmu-ilmu yang puncak gitu. Tidak mau mempelajari ilmu-ilmu dasar karena dia malu. Seandainya mempelajari ilmu-ilmu dasar, dia akan sekelas dengan anak-anak kecil. Dia tidak mau disamakan, disatu kelaskan dengan mubtadiin, dengan orang-orang yang pemula gitu. Nah, sehingga karena dia malu, gengsi ya, kalau bahasa kitanya itu gengsi, untuk belajar pelajaran-pelajaran dasar yang dipelajari oleh mubtadiin. Nah, sehingga dia begitu ingin bersemangat mempelajari, misalkan pelajaran tentang keagamaan, berbagai disiplin ilmu Islam, dia maunya belajarnya langsung puncaknya gitu, atau ilmu-ilmu yang tinggi gitu. Dia tidak mau mempelajari ilmu-ilmu dasar karena dia malu dan gengsi disamakan dengan pemula gitu. Wayahtamu dan sungguh-sungguh atau mementingkan tolib itu bihawasyiha, dengan khasyahnya ilmu, wa aknafiha, dan rincian-rinciannya ulum. Jadi karena dia gengsi, tidak mau belajar seperti mubtadiin, dia langsung mementingkan pelajaran hasyah. Hasyah itu gini. Jadi dalam tradisi literasi Islam klasik, ya, kitab-kitab klasik itu ada istilahnya matan, gitu loh. Nah, selain matan ini teks dasar yang biasanya itu ditulis secara singkat, padat, gitu. Dan itu biasanya buat kelas mubtadiin, kelas-kelas yang pemula itu biasanya matan. Jadi matan misalkan di takrib gitu ya, matan gitu. Matan itu teks dasar yang isinya itu singkat-singkat, padat, jelas, dan mudah dipelajari. Itu tingkat mubtadiin. Nah, setelah matan itu ada syarah gitu. Nah, syarah ini kitab yang menjelaskan lebih luas lagi terhadap matan gitu. Nah, setelah syarah ada lagi lebih tinggi lagi, yaitu hasyiyah. Jadi hasyiyah itu catatan pinggir terhadap kitab, matan, dan syarah gitu. Nah, biasanya hasyiyah ini dipelajari oleh orang-orang yang tingkatannya sudah
sudah tinggi gitu. Nah, mubtadi'in belajarnya itu matan, teks dasar. Lalu misalkan sudah naik tingkat lagi, syarah. Syarah ini tingkat pertengahan. Nah, tingkat tingginya yaitu hasyiyah. Hasyiyah itu adalah syarah atas syarah gitu. Jadi penjelasan luas atas penjelasan. Nah ini orang-orang yang dulunya mengabaikan untuk belajar gitu, tidak belajar agama misalkan, lalu kemudian dia tidak belajar disiplin ilmu Islam, ternyata setelah dewasa, setelah tua, dia punya ghiroh, punya semangat ingin mempelajari Islam, ya kan? Tapi dia malu kalau belajarnya itu dari nol, belajarnya itu dari tingkat mubtadi'in gitu. Sehingga dia inginnya langsung mempelajari pelajaran yang tinggi, yang mestinya dia matan dulu, itu dia langsung hasyiyah gitu. Nah, seperti kalau saya gambarkan tuh, kalau di kitab kuning misalkan takrib ya, takrib itu matan, kitab takrib matan, pendek-pendek gitu. Lalu disarahi, nama kitab sarahnya itu Fathul Qorib Al-Mujib. Fathul Qorib Al-Mujib, Fathul Qoribul Mujib ini disarahi lagi nih, Fathul Qorib ini, dengan ada Tausikh, ada Bujairemi, ada Tausikh, ada Al-Bajuri, 2 jilid gitu. Jadi takrib yang tipis disarahi dengan kitab Fathul Qorib agak tebal, lalu disarahi lagi sarah Fathul Qorib ini oleh Al-Bajuri dengan 2 jilid gitu. Nah, itulah tingkatan-tingkatan belajar pada masa klasik seperti itu. Nah, kalau ini kegagalan dari orang yang mendadak ingin mempelajari ilmu-ilmu keislaman pada masa tua, pada masa sudah dewasa, sementara pada masa kecilnya tidak belajar pendidikan Islam misalkan. Nah, kegagalannya karena dia jumping gitu, langsung ingin mempelajari pengetahuan yang lebih tinggi, sementara dasar-dasarnya tidak mau dipelajari. Ini hampir mirip ya, gambaran di kitab ini seperti fenomena hijrah ya. Sekarang kan lagi rame hijrah itu ya. Jadi orang-orang yang masa kecilnya itu dididik dalam pendidikan sekuler gitu kan. Lalu kemudian masa remaja, masa tua, masa dewasa, dia mendadak ghiroh keislamannya tinggi, gairah keislamannya tinggi, sehingga minat ingin mempelajari Islam lalu itu juga tinggi. Nah, ini kalau masa tua ingin mempelajari pendidikan Islam, seharusnya dia harus belajar dari ilmu-ilmu dasar dulu gitu. Kalau ingin belajar ya belajar Quran dulu, Iqra dulu. Kalau nahwu sorobnya ya dari Jurmiyah dulu, lalu kemudian ya sama seperti kelas-kelas mubtadi'in itu. Nah, tapi kegagalannya mencari ilmu di masa tua dalam fenomena hijrah itu, dalam pandangan kitab ini ya, itu mereka malu kalau ingin mempelajari ilmu-ilmu dasar. Dia inginnya langsung belajar pendidikan pengetahuan Islam yang tinggi, padahal dia belum mempelajari ilmu-ilmu dasarnya. Kenapa begitu? Liyuqaddima, agar supaya
thalib itu lebih maju ala sohiri daripada anak kecil al-mubtadi'i yang pemula. Wa yusawi, dan dia ingin disamakan al-kabiro terhadap orang yang sudah besar, al-muntaha yang yang ilmunya sudah mapan atau ilmunya sudah ada di mencapai puncak gitu ya. Nah ini kenapa orang-orang yang belajar Islamnya atau belajar pengetahuannya itu di masa tua, tapi sementara pada masa mudanya, masa kecilnya tidak mau belajar, tapi dia ketika ingin punya semangat belajar, dia ingin disamakan dengan orang-orang yang seusianya, dan tidak mau disamakan dengan anak kecil yang pemula, agar dia gengsinya itu dia merasa lebih maju dari anak kecil yang pemula, padahal kalau dilihat dari kapasitasnya dia mestinya harus disamakan dengan al-mubtadi'in gitu. Wahada, adapun thalib yang semacam ini, pelajar yang semacam ini, mimman, itu dari seseorang rodiya yang ridho bi khida'i nafsihi, dengan bujuk rayu dirinya. Artinya orang yang termasuk menikmati tentang bujuk rayu dirinya, ya dia tertipu oleh dirinya sendiri gitu. Wa qana'a, dan menerima bimudahanati hissihi, ya kan, dengan tipu daya perasaannya sendiri, perasaannya man itu. Ya, jadi li'anna ma'kulahu, karena sesungguhnya diterima akalnya man itu, in ahassa, ketika man itu merasa, wa ma'kula kulli dihisin, dan diterima akalnya oleh setiap orang yang memiliki indra, panca indra atau perasa. Yashhadu, itu menyaksikan bifasadi hadhi tasawuri, dengan rusaknya tasawurnya, dengan merusaknya persepsi anggapan yang semacam ini. Wayantiku, dan ma'kul itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal itu berkata, atau wayantiku berkata bi ikhtilali hadat takhayuli, dengan cacatnya khayalan yang semacam ini. Jadi ini kesalahan berpikir dari orang yang masa kecilnya tidak mau belajar, lalu kemudian sudah tua baru mau belajar. Nah, lalu kemudian dia tidak mau disamakan dengan mubtadi'in, maunya disamakan dengan orang yang tingkat tinggi, ya kan, sehingga pelajaran-pelajarannya itu pelajaran-pelajaran tinggi, agar terlihat oleh orang dia lebih maju dari anak-anak kecil yang mubtadi'in itu. Nah, ini tipe orang semacam ini adalah orang yang terbujuk oleh dirinya sendiri dan tertipu oleh dirinya sendiri. Mudahanah, itu tertipu oleh dirinya sendiri. Karena bagi orang yang memiliki akal sehat gitu ya, orang ya, sesuatu yang dapat diterima oleh akal, ya kan, itu akan
bersaksi bahwa cara berpikir seperti itu adalah cara berpikir yang rusak gitu. Dan bahkan itu adalah kecacatan takhayul, hayalan yang menipu seperti itu. Jadi kalau dalam konteks sekarang, kalau kita kontekskan fenomena hijrah itu, orang yang dulunya dididik dalam pendidikan sekuler dari kecilnya, lalu tua, lalu punya semangat ingin mempelajari pelajaran Islam. Nah, kalau cara berpikirnya seperti ini, dia langsung mempelajari pendidikan tinggi. Misalkan dia langsung ingin mempelajari Quran, ingin merujuk langsung ke hadis, tanpa mempelajari ilmu-ilmu dasar yang dapat menopang sebagai dasar dia untuk mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis. Nah, ini termasuk orang-orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Itu. Padahal betapa sulitnya, tidak mudah dan tidak boleh instan dalam memahami pelajaran Islam, apalagi ingin memahami Al-Quran dan hadis. Ingin memahami Al-Quran, ya harus bisa nahwu sorobnya, i'lalnya, lalu kemudian balaghonya, bahasa Arabnya, sastranya, lalu kemudian ulumul Qur'annya, ulumul tafsirnya. Itu harus terlebih dahulu dikuasai. Tidak bisa secara instan langsung mufajaah, moro-moro, ujuk-ujuk langsung ingin mempelajari Quran hadis. Enggak bisa begitu. Nah, itu orang yang seperti itu adalah orang yang tertipu oleh dirinya sendiri, oleh hayalannya sendiri, seolah-olah dia sudah merasa berada di puncak pengetahuan, padahal dia mestinya harus memulai dari ilmu-ilmu dasar dulu gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya ilmu, syai'un itu sesuatu, la yakumu yang tidak bisa berdiri, fi wahmin dalam dugaan atau dalam ilusi. Jadi ilmu itu tidak bisa dibangun dalam asumsi, dalam sebuah hayalan, dalam sebuah dugaan. Jadi dia menduga karena dia merasa sudah tua, sehingga dia harus mempelajari langsung ilmu-ilmu yang puncaknya gitu. Nah, ya ilmu itu tidak bisa dibangun di atas praduga yang semacam itu. Itu namanya ilusi gitu ya. Wajah luma, nah ini adapun bodohnya sesuatu, yabtadi'u yang memulai bihi dengan ma, al-muta'alimu pelajar. Akbahu itu lebih buruk min jahlima daripada bodohnya terhadap sesuatu, yantahi yang selesai ilaihi terhadap ma, al-alimu orang yang alim. Jadi tidak tahu terhadap sesuatu atau ilmu yang ilmu-ilmu dasar itu bagi muta'alim, bagi orang-orang yang belajar, itu jauh lebih buruk daripada orang alim tidak mengetahui terhadap berbagai pengetahuan yang puncak gitu. Jadi ilmu-ilmu dasar yang tidak diketahui oleh pelajar, oleh santri, ya kan, itu jauh lebih buruk
daripada orang alim tidak mengetahui ilmu-ilmu tingkat tinggi gitu. Jadi makanya betapa pentingnya ilmu-ilmu dasar itu. Karena ilmu dasar kalau tidak diketahui itu akan berbahaya. Waqad qala, dan sungguh berkata asy-syairu, penyair, taraqqa, naiklah kamu, ila saghiril amri, menuju kecil-kecilnya perkara, hatta yuraqqika, sehingga meninggikan, menaikkan terhadap kamu, as-saghiru, sesuatu yang kecil, ilal kabiri, menuju sesuatu yang besar. Jadi mulailah Anda naik dari tingkat yang paling kecil dulu, sehingga tingkat yang paling kecil itu akan menaikkanmu ke tingkat yang lebih besar gitu. Fata'rifa, dan ketahuilah kamu, bitafakkuri, dengan berfikir, fi saghirin, dalam sesuatu yang kecil, kabiron, terhadap sesuatu yang besar, ba'da ma'rifatis saghiri, setelah mengetahui sesuatu yang kecil, ya kan. Jadi ketahuilah cara berpikir itu, katanya, untuk mengetahui sesuatu yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil. Tuh, memahami sesuatu yang besar itu setelah memahami sesuatu yang kecil. Mengetahui sesuatu yang besar itu setelah mengetahui sesuatu yang kecil. Jadi belajar ilmu pun demikian gitu. Tidak boleh langsung jumping belajar pada sesuatu yang besar sementara yang kecilnya belum paham. Itu tidak boleh. Walihadzal makna, karena makna ini, wa asbahihi, dan sesamanya makna, karena ada at-ta'allumu, belajar, fisyghori, di masa kecil, ahmadu, itu lebih dipuji. Jadi belajar di masa kecil itu lebih dipuji, lebih diapresiasi. Rawa, dan meriwayatkan Marwan bin Salim dari Ismail bin Abi Darda, qala, berkata Ismail, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ini hadis ya. Mathalul ladzi, perumpamaan seseorang, yata'allamu, yang belajar, alladzi itu, fi sigharihi, di masa kecilnya, alladzi, kan naqsi, seperti mengukir, alad dohri, di atas batu. Walladzi, adapun perumpamaan seseorang, yata'allamu, yang belajar, alladzi, fi kibarihi, di masa tuanya, alladzi, kalladzi, seperti seseorang, yaktubu, yang menulis, alladzi, alal ma'i, di atas air. Nah, ini hadis yang mengatakan seseorang yang belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan seseorang yang belajar di masa tua, di masa sudah dewasa, itu seperti seseorang yang menulis di atas air. Nah, ini hadis yang kalau tidak salah ini digubah menjadi nyanyian oleh
Nasidaria ya. Nasidaria itu grup penyanyi dari Semarang, sholawat apa ya, kalau nggak salah ya, kadang sholawatan, kadang nyanyi-nyanyi yang bermakna Islami gitu ya. Kalau nggak salah syairnya itu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa, ya kan, seperti menulis di atas air gitu kan ya. Jadi kalau orang yang mengukir di atas batu itu kan pahatan-pahatannya ada bekasnya, lalu kemudian pahatan-pahatannya itu terlihat, tampak berbekas dan sulit untuk dihilangkan, gitu ya. Mengukir di atas batu seperti kita lihat Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau kalau kita lihat para pengukir batu di beberapa daerah itu kan terlihat sekali ininya, pahatan-pahatannya itu. Nah, itu orang yang belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir, memahat di atas batu, sedangkan orang yang belajar sesudah dewasa, sesudah tua, masa tua, dia bagaikan menulis di atas air. Nah, menulis di atas air itu kan ya sulit sekali, berbekasnya, ada bekasnya hilang lagi, dicoret lagi hilang lagi, kan seperti itu. Ini hadis Nabi ternyata ya. Saya taunya dari nyanyi Nasidaria itu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagaikan menulis di atas air, gitu ya. Nah, gitu. Ini hadis Nabi ternyata. Wa qala, dan berkata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan, apa yang dikatakan Ali, qalbul hadasi, adapun hatinya anak muda, anak yang masih kecil, kal arodi, bagaikan bumi-bumi, al khaliyati, yang kosong, atau yang apa ya, kalau bahasa sekarang bumi yang masih perawan gitu ya. Ma, adapun sesuatu, ulqiya, yang dijatuhkan, fiha, di dalam arodi, min syai'in, dari sesuatu, qabilathu, itu arodi menerima terhadap ma tersebut. Wa inna makana, dan demikian juga qalbul hadas, kadzalika, itu bagaikan bumi tersebut. Nah, ini bagus banget ini kata-kata sahabat Ali. Qalbul hadasi kal arodi al khaliyati ma ulqiya fiha min syai'in qabilathu. Hati anak muda, hati anak kecil itu bagaikan bumi yang kosong, bumi yang masih perawan, belum terjamah oleh siapapun. Sesuatu yang masuk ke dalamnya, sesuatu yang dijatuhkan di dalam bumi itu, maka bumi itu akan menerimanya. Itu karena kosong itu. Apapun yang akan ditaruh di bumi itu akan menampungnya gitu. Begitu juga hati anak kecil gitu. Hati anak kecil itu masih longgar, masih bersih, masih belum ada apa-apa gitu. Masih kosong gitu.
hati anak kecil itu. Nah, sehingga dia pun bisa menampung apapun yang masuk ke dalamnya. Sebagaimana bumi yang masih perawan, bumi yang masih kosong itu, kosong melompong itu bisa menampung, bisa diisi apa saja gitu. Li'anna shaghira, karena sesungguhnya bocah ya, anak kecil, afrohu itu lebih longgar kolban hatinya. Jadi karena anak kecil itu hatinya itu lebih lapang gitu. Hatinya lebih lapang sehingga mudah untuk menampung apa saja gitu. Wa aqallu, dan lebih sedikit syaglan. Apanya yang lebih sedikit syaglan? Syaglan kesibukannya. Ya tentu hati anak kecil itu belum sibuk, ya kan, belum sibuk memikirkan berbagai hal sebagaimana anak orang dewasa ya. Wa aisaru, dan lebih mudah, ya kan, tabadzulan apanya tabadzulan kepatuhannya. Jadi anak kecil itu lebih mudah, lebih nurut lah gitu. Wa aktsaru, dan lebih banyak tawadu'an, rendah hatinya. Nah, itulah kelebihan hatinya anak kecil. Kalau di tradisi sufi itu ada orang sebagian sufi itu sangat cinta sekali terhadap anak kecil, karena anak kecil itu sejatinya makhluk yang suci gitu. Hatinya masih kosong dari dosa, lalu kemudian rendah hati, ya kan. Dan bahkan ada anak kecil itu usia emas gitu. Karena hatinya masih longgar, bisa menampung berbagai pengetahuan dan masih bisa dibentuk gitu ya. Waqad qila, dan dikatakan, sungguh dikatakan fi Manthuril Hikam, di kitab Manthuril Hikam, ini al-mutawadi'u, adapun orang yang rendah hati, min tullabil ilmi, dari para pelajar atau para penuntut ilmu, para santri, aktsaruhum, itu lebih banyak, tulab itu apanya? Ilman, ilmunya. Jadi para pelajar yang rendah hati itu akan lebih banyak ilmunya, akan lebih luas dan mendalam ilmunya. Makanya dianjurkan pelajar itu rendah hati. Dan bahkan orang alim pun harus dianjurkan rendah hati, karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi di atas orang yang punya ilmu itu ada yang lebih tinggi lagi. Orang di atas orang alim ada orang yang lebih alim lagi. Itu. Kama, sebagaimana annal makana, sesungguhnya tempat, al-munhafid, yang Jelegung itu, kalau bahasa Cirebonnya jelegong, yang rendah ya, tempat yang rendah gitu. Ibarat kalau kita di jalan tahu-tahu ada jelegongan itu ya, itu al-munhafid itu. Tempat yang rendah lah ya gitu. Aktsarul biqa'i, itu lebih banyak menampung ma'an, airnya, ya kan. Orang yang hatinya rendah hati itu kenapa lebih banyak mendapatkan ilmunya? Itu seperti tempat yang rendah itu bisa lebih banyak menampung air. Kalau dataran tinggi itu kan tidak bisa menampung air. Jadi kalau tinggi itu kan air ya mengalir ke tempat yang rendah gitu kan.
Fa amma ayyakuna, adapun ada as-saghiru bocah anak kecil, adbatu lebih bisa diatur, minal kabiri daripada orang yang sudah dewasa, idza aro ketika sepi kabir itu, min hadhil mawani dari kendala, wa au'a dan lebih hafal as-saghir itu. Au'a ini di ahfad, ditafsirkannya minhu daripada al-kabir, idza khala ketika kabir itu sepi, min hadhil qawati daripada berbagai kendala. Fala maka tidak, makanya gini, wa idza khala ketika kabir itu sepi, min hadhil qawati'i dari berbagai kendala ini, fala maka tidak demikian. Makanya gini, anak kecil itu lebih bisa diatur daripada anak yang sudah dewasa, ketika anak yang sudah dewasa itu sepi dari kendala-kendala. Tapi anak kecil itu lebih mudah menghafal daripada orang besar gitu. Tapi kalau orang besarnya itu tidak ada kendala, ya maka ya orang besar juga bisa sama dengan anak kecil gitu. Jadi misalkan orang dewasa tidak ada qawati, tidak ada kendala-kendala, fokus gitu ya, sama-sama menjadi santri, ya dia sama dengan anak kecil, meskipun anak kecil itu lebih cepat dalam menghafalkan gitu. Ya, orang dewasa juga bisa menghafal kalau tidak ada kendala gitu. Wa hukiya, dan diceritakan di annal Ahnafa bin Qais, sesungguhnya Ahnaf bin Qais, sami'a itu mendengarkan, Ahnaf itu rajulan terhadap seorang laki-laki, yaqulu yang berkata, rajul itu, at-ta'allumu adapun belajar, fisighari di masa kecil, kannaqsi itu bagaikan mengukir, alal hajari di atas batu. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Nah, ini Ahnaf. Faqala al-Ahnaf, faqala kemudian berkata al-Ahnafu Ahnaf, al-kabiru adapun orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, aktsaru itu lebih banyak, aklan akalnya, walakinnahu akan tetapi kabir itu, asghalu itu lebih sibuk, qalban hatinya. Jadi Ahnaf menjawab perkataan seorang laki-laki itu, ya betul, tapi memang orang yang sudah dewasa itu banyak akalnya gitu. Tapi orang yang sudah dewasa itu hatinya itu terlalu sibuk, lebih sibuk. Itu akalnya itu banyak untuk menganalisa untuk apa, tapi hatinya ini terlalu sibuk sehingga pengetahuan itu seperti lintasan-lintasan saja, hanya mampir saja gitu. Karena hatinya itu terlalu sibuk, banyak hal yang diinginkan, banyak hal yang dipikirkan gitu. Wala umri, dan demi umurku, maksudnya ini sumpah, laqad fahiso sungguh meneliti al-ahnafu Ahnaf anil makna dari makna, wabayanahu dan Ahnaf itu menjelaskan terhadap makna, wafihi dan di dalam makna itu alal illati alasan, ya kan,
Nah ini li'anna qawati'al kabirati, karena apa ya, kendala-kendala, ya kan, kendala-kendalanya orang yang sudah dewasa, nah, kathiratun itu banyak, gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguannya orang yang sudah dewasa itu sangat banyak katanya. Wa minha, di antaranya qawati itu, gangguan-gangguan itu, ma, sesuatu, dzakarna, yang sudah kami sebutkan, minal istihyai, dari sifat malu itu, ya kan? Jadi orang yang sudah dewasa ingin belajar, mendadak semangat ingin belajar Islam misalkan, nah, itu banyak sekali kendalanya katanya, banyak sekali gangguannya. Di antara gangguan terbesar itu rasa malu itu. Umur boleh tua, akan tetapi kan kalau dia merasa baru memahami, baru belajar Islam, ya maka dia harus mau berada di tingkat mubtadiin gitu. Tapi syaratnya dia harus menundukkan rasa malunya itu. Kalau dia mampu mengalahkan rasa malu itu, berarti dia mampu menghancurkan penghalang, mampu menunjukkan gangguan itu. Tapi sebaliknya, kalau dia kalah dengan rasa malunya, ya maka dia dikalahkan oleh gangguan atau dikalahkan oleh penghalangnya itu. Waqad qila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan, man, adapun seseorang, rokko, itu tipis, ya maksudnya wajhuhu, wajahnya, mukanya man, rokko maka tipis, ilmuhu, ilmunya man, ya kan? Barang siapa yang mukanya tipis, maksudnya muka tipis ini kiasan dari orang yang pemalu gitu, maka ilmunya pun tipis. Jadi orang yang belajar tapi pemalu, ya maka ilmu yang akan didapatkannya itu sedikit gitu. Jadi makanya dalam mencari ilmu itu tidak boleh mengenal kata malu gitu. Kita tidak boleh malu. Kalau tidak tahu, tanya gitu. Kalau merasa kemampuannya itu tingkat mubtadiin, meskipun sudah dewasa, ya harus menerima kenyataan dia sebagai ditaruh di tempat mubtadiin gitu. Wa qala, dan berkata Al-Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Beliau adalah seorang pakar nahwu sorof, melahirkan murid yang sangat terkenal kealimannya dalam ilmu nahwu, yaitu Imam Sibawayh. Jadi Imam Sibawayh adalah pakar nahwu, murid kesayangannya Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad juga adalah pakar arud. Jadi beliaulah yang merumuskan bagaimana cara membuat nadom, ya kan, membuat mu'jam Arab. Nah, itulah beliau, banyak sekali jasanya. Apa yang dikatakan yarta'u itu mengelilingi, ya. Al-jahlu itu kebodohan, bainal haya'i, di antara rasa malu, wal kibari, dan sombong gitu, fil ilmi, di dalam ilmu. Al yarta'u mengelilingi atau meliputi, ya. Di sini benar. Al jahlu kebodohan, bainal haya'i, di antara rasa malu, wal kibari, dan kesombongan, fil ilmi, dalam ilmu, ya. Jadi kebodohan itu
ya kan, kebodohan itu muncul, tercipta disebabkan oleh rasa malu dan kesombongan. Jadi orang yang mau bertanya malu, mau bertanya gengsi, gitu kan. Padahal Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri, gitu kan. Bertanyalah kepada pakar. Lah, tapi dia malu bertanya. Atau malu bertanya itu bukan karena malu, tapi gengsi. Nah, gengsi itu kan, gengsi itu diantara kesombongan dan malu, gitu. Nah, itulah yang dapat mengkondisikan kebodohan, munculnya kebodohan, gitu. Wa minha, dan sebagian dari sebab-sebab kegagalan mencari ilmu, wufuru syahwatihi, adapun sempurnanya syahwatnya thalib. Wataqassumu afkarihi, menjadi terbaginya pikirannya thalib. Jadi ini yang keempat, penyebab kegagalan seseorang mencari ilmu adalah sempurnanya syahwatnya seseorang, dan pikiran yang bercabang. Jadi pikiran yang terbagi-bagi, tidak fokus, itu mengakibatkan dia gagal untuk mencari ilmu. Wa qala, dan berkata asyairu, penyair, sorful hawa, ya kan, sorful hawa itu mengendalikan atau memalingkan hawa nafsu, andil hawa, sorful hawa andil hawa azizu, innal hawa laisa lahu tamyizu. Sorful hawa, memalingkan atau mengendalikan hawa nafsu, andil hawa, dari orang yang memiliki hawa nafsu, azizun ini diartikan ainadhirun jiddan, jadi sangat jarang, sangat langka. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu, laisa, tidak ada, lahu, itu bagi hawa, tamyizun, perbedaan. Jadi orang yang memiliki hawa nafsu itu sangat jarang sekali mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu tidak membedakan siapapun. Jadi itulah, jadi hawa nafsu itu, misalkan hawa nafsu itu kalau digambarkan, biasanya kan anak muda, anak SMA kelas 1 gitu misalkan, dia apakah mau ke sekolah atau mau nongkrong gitu kan, ke sekolah atau mau jalan-jalan, rekreasi misalkan begitu, pada waktu jam sekolah misalkan, atau bolos gitu. Nah, ini kan kalau hawa nafsu inginnya itu bolos, inginnya nongkrong dan lain-lain, itu kan dia akan sulit berhasil gitu. Dia menuruti hawa nafsunya terus, jarang masuk sekolah, nongkrong di terminal dan lain sebagainya. Nah, itulah yang, atau pikirannya itu banyak yang dipikirkan itu, jadi pikirannya itu terbagi-bagi gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kegagalan dalam mencari ilmu. Wa qala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah,
apa yang dikatakan innal qalba, sesungguhnya hati, idza alaqa itu diartikan ahabbu syai'an, ketika hati itu mencintai, bergantung, tapi karena cinta. Idza alaqa ini bergantung karena cinta. Karrohni itu bagaikan barang yang digadaikan. Idza ghuliqa, ketika orang yang menggadaikannya itu tidak mampu menebus barang gadaiannya itu ketika jatuh tempo. Ini idza ghuliqa itu diartikan idza ajizar rohin an kaffihi fil waqtil masyrut, ya kan, ketika orang yang menggadaikan itu tidak mampu untuk membayar atau tidak mampu untuk menebus pada waktu yang disyaratkannya. Ya, jadi ahli balaghah menarik sekali. Hati itu ketika tergantung pada sesuatu karena dia cinta terhadapnya, itu bagaikan barang yang telah digadaikan. Ketika orang yang menggadaikannya itu tidak mampu menebusnya pada masa yang sudah ditentukan. Nah, itu betapa tersiksanya ya. Jadi itu ketergantungannya begitu dahsyat, tapi dia tidak bisa berdaya gitu. Mungkin pengajian pagi ini dicukupkan sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.